di bawah sumpah. Ada ancaman pidana di situ. Keterangan saksi yang memberikan keterangan saksi bohong atau palsu di persidangan ada sanksi pidana 7 tahun. Nanti kami akan pertimbangkan seperti apa nantinya. Berarti tadi bisa diartikan dia bohong atau gimana? Enggak, kami belum bisa ada keterangan saksi yang tidak bersesuaian saja. Maksudnya tidak bersesuaian dengan apa? Ada beberapa keterangan. Ada beberapa keterangan saksi yang sebelumnya kita minta. Itu saja. Masih ingat kasus Ruang PN Surabaya, yang dipakai podcast ahli hukum Ahmad Sofyan, Aliansi Santri Melawan Kekerasan Seksual, Asisten Deputi dari Kemen PPA, dan WCC. Berikut pernyataan Humas PN Surabaya, saat dikonfrontir wartawan sore ini, pukul 17.10. Karena waktu kita memberikan izin dari Kementerian PPA, itu hanya dari kementerian aja, ternyata ada yang nyelonong dari orang luar, kita kan nggak tahu. Satu orang atau berapa orang? 2 orang katanya, tapi saya nggak tahu. Misalnya sama Mas Edi terus. Secara postur cowok atau cewek? Kalau laporan Izin itu diberikan kepada PPA itu apa? Dalam rangka apa? Ya untuk memantau, itu aja. Makanya kalau masuk ke ruang sidang saya nggak diizinkan, tadinya kan mau masuk ruang sidang saya nggak boleh, saya bilang. Artinya tidak mengizinkan ruang sidang dipakai sebagai podcast ya? Nggak boleh, itu bukan ruang sidang, Mas. Itu ruang tunggu anak. Ruang tunggu anak. Iya. Kapan itu, Pak? Saya pun nggak tahu kapan terlaksananya. Meskipun ruang tunggu kan tapi tidak. Iya, sebelumnya nggak boleh. Makanya kita kecolongan ini. Saya pun nggak ada terkunci, itu terbuka. Jadi saya kemarin udah klarifikasi ke Satpam, itu karena masuknya tuh bareng sama dari kementerian tuh dikiranya anak buahnya. Gitu. Ternyata menurut informasi dari penasihat hukum terdakwa itu dari LSM. Walau bisa saya tidak urusan sidang juga kan ini yang saya izinkan itu yang jadi LPSK dari kementerian itu aja, yang lainnya tidak boleh, itu pun tidak boleh masuk ke ruang sidang. Itu saja. Menanggapi sebagai penasihat. Ya itu kita, makanya saya instruksikan kepada Satpam, siapapun yang masuk harus identitas jelas. Dari mana harus jelas. Nah, itu tidak boleh. Walaupun sidang tertutup itu harus bisa orang lain masuk selain. Tidak boleh, Bu. Saya bilang kemarin dari pemerintah tidak masuk. Jangan salah kaprah. Itu di ruang tunggu sidang anak. Ya, itu kita steril. Ya, itu makanya kami. Loh kok, ya ini tadi sudah disampaikan, Bu. Itu karena masuknya bareng sama kementerian itu tadi, kami juga nggak tahu. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ye. Aduh, saksi yang diperiksa siang ini adalah Pak sore ini, Pak. Gimana, Pak? Oke, ada 2 saksi yang diminta keterangan hari ini. Ada beberapa keterangan yang tidak bersesuaian. Oke, tidak apa-apa, itu biasa. Karena memang keterangan saksi itu kan di bawah sumpah. Ada ancaman pidana di situ. Keterangan saksi yang memberikan keterangan saksi bohong atau palsu di persidangan ada sanksi pidana 7 tahun. Nanti kami akan pertimbangkan seperti apa nantinya. Berarti tadi bisa diartikan dia bohong atau gimana? Enggak, kami belum bisa ada keterangan saksi yang tidak bersesuaian saja. Maksudnya tidak bersesuaian dengan apa? Ada beberapa keterangan. Ada beberapa keterangan saksi yang sebelumnya kita minta. Itu saja. Nggak bersesuaian dengan korban atau gimana maksudnya? Ya, ada beberapa keterangan saksi yang sudah kita minta keterangan. Jadi beberapa keterangan tidak bersesuaian itu saja. apa ada bukti-bukti baru, Pak? Tidak ada. Yang tidak bersesuaian itu dengan keterangan saksi yang lain Ya, atau dengan keterangan saksi yang lain. Oh, Ya. gitu. Kan saksi-saksi lain ada 11 yang sudah kita minta keterangan. Ini ada beberapa keterangan yang tidak bersesuaian. Itu saja. Nanti kita pastikan nanti seperti apa. 2 ini hubungannya keluarga atau apa, Pak? Saksi ya, kapasitas legislasi ya. Ini kan masih saksi JPU kan ya? Iya. Oke, Pak.
Tadi kenapa kok memutar rekaman audio ulang? Kemarin kan sudah diputar, hari ini diputar lagi, Pak. Diperlihatkan kepada saksi, memastikan bahwa video itu dia tahu terkait video itu. Audio atau video yang diputar oleh jaksa? Kalau yang kedua saksi yang ini video ya, Video. Untuk memastikan lagi keterangannya betul apa tidak. Oke. Oke, Terima kasih. terima kasih ya. Gimana, Pak? Hari ini kita sangat senang dengan kesaksian yang dihadirkan oleh JPU. Jadi dua saksi fakta. Jadi kalau yang kemarin saksi katanya, ini saksi fakta yang mengikuti proses interview yang bersama-sama dengan saksi korban, terang, jelas, dan di hadapan sumpah mengatakan bahwa interview ada di teras gubuk ST, gubuk terapi. Di teras, bisa dilihat semua orang, dan kemudian disebutkan juga wawancaranya hanya 5-10 menit. Ini linear dan keterangan saksi sebelumnya yang pro sana, yang mengatakan juga mereka sendiri mengalami itu. Nah, saksi korban mengaku dia diwawancarai di tengah gubuk di dalam ruangan. Sementara dua saksi tadi mengatakan dia melihat langsung dan bergiliran. Itu saksi korban tuh hanya diwawancarai 5-10 menit juga sama dengan yang lainnya. Di teras juga. Di teras juga, siang hari. Jadi tidak ada cerita dari jam 10 malam pergi sampai jam 12 siang tidak pulang. Dan itu tidak pernah terjadi karena aturan di asrama putri juga ketat. Artinya keterangan saksi ini bertentangan dengan kesaksian korban atau Ya, jadi kalau diambil dari 5 cerita, 5 orang ya, ini 4 ini menceritakan dirinya diwawancarai di teras, gubuk, dan siang hari. Walaupun yang 2 ini mencoba membantu kesaksian ini bahwa ini diperlakukan berbeda. Tetapi yang 2 ini mengatakan sama. Hanya bedanya yang 2 ini waktunya berbeda, ini mereka bertiga bersamaan. Jadi 2 ini bersama saksi korban bersamaan. Ya. Dan kami tadi mengajukan keberatan juga, saksi ini sempat ada yang mengintimidasi ketika ada di ruang jaksa. Tadi diajukan keberatan. Jadi mencoba untuk menjatuhkan mental yang bersangkutan. Sehingga saya katakan kalau LPSK tidak bisa bersikap adil, biarlah Tuhan dan rakyat nanti akan melihat siapa yang akan membela mereka. Mentalnya bersangkutan siapa, Pak? Karena kalau kita lihat hari ini kan lucu, LPSK menjaga orang-orang yang justru ikut di dalam mendesain ini semua. Bahkan kuasa hukum pun berbaju LPSK. Sementara saksi ini saksi fakta juga. Bukan saksi katanya, ini saksi fakta. Jadi bukan katanya, ini saksi fakta. Dia ikut bersama dengan korban. Dia wawancarai, dia diinterview bersamaan. Beda waktu saja. Harinya sama, keterangan yang pertama dan kedua sama. Dan ini bukan saksi dari kami loh ya. Ini saksi dari JPU. Ini semakin membuat terang, jelas bahwa memang peristiwanya fiktif. dari mana Anda tahu kalau saksi ini tadi diintimidasi? Ya, saksinya menyampaikan keberatan tadi yang kedua. Di sidang. Yang pertama tidak menyampaikan, tapi yang kedua menyampaikan bahwa merasa tidak nyaman ketika ada seseorang masuk di ruang tunggu itu menyampaikan hal-hal tertentu yang merendahkan posisi pondok. Itu menteror dia agar cepat-cepat mengurus apalah di situ dan sebagainya. Sehingga disampaikan kepada majelis hakim tadi, dan kami kaget itu. Dan ini menjadi linier dengan penggunaan ruangan-ruangan di pengadilan ini untuk kegiatan-kegiatan podcast LSM maupun kementerian, kegiatan-kegiatan yang untuk membangun peradilan opini. Itu linier, karena di sini kami sudah laporkan juga kepada ketua pengadilan juga. Praktek-praktek itu sudahlah hentikan. Rekayasa-rekayasa itu hentikan. Cukup sampai disambu saja ada rekayasa. Setelah itu jangan lagi ada. Itu aja. Ya, disampaikan tadi, jadi di ruang sidang resmi saksi yang kedua menyampaikan tidak nyaman dengan adanya orang. Mestinya saksi ini kan tidak diganggu. Pak, siapa Pak sosok Yang paling intimidasi? tahu kan karena itu ada di ruangan jaksa yang paling tahu siapa yang boleh masuk di sana. Kami nggak tahu. Kalau untuk intimidasi itu sendiri dilakukan berkala atau sekali Nah, saja? baru ini muncul. Baru ini. Kami kan baru saksi fakta kan baru ini. Saksi yang lain kan saksi cerita katanya. Yang dihadirkan pakai baju LPSK segala itu mayoritas cerita katanya dari korban.
Kalau Kalau ini lokasinya dia ada di melihat ruang korban jaksa. langsung diwawancarai. Pak, berarti kalau ada di ruang jaksa berarti kemungkinan orang. Nah, silakan aja siapa yang bermain, saya nggak tahu. Tapi intinya bahwa itu muncul di ruang sidang. Intimidasi itu dilakukan kapan? Tadi, jadi Saat mereka kan istirahat menunggu nih kan? atau- Iya tadi, Saat istirahat. merasa tidak nyaman ya, karena bahasa-bahasa itu bagaimana merendahkan posisi pondok lah. Gitu. Sebagai alumni pondok dia merasa tidak nyaman, seakan mengganggu pikiran dia untuk bersaksi. Padahal itu saksinya saksi JPU loh. Kami kan belum mengajukan saksi, kami juga kaget kesaksiannya. Sosok melakukan intimidasi itu berapa orang, Pak? Saya nggak tahu, nanti kan Intimidasi kelihatan berapa yang orang? paling tahu kan JPU, karena ada di ruangan JPU itu kan. Oh diperbolehkan masuk itu Pak? Saya nggak tahu, kita tahunya di sini. Ketika disuruh memberikan catatan tambahan apa, itulah yang terjadi. Kamu itu juga sama saksi. Hanya merasakan, Siapa dia yang menyampaikan intimidasi? bahwa merasa tidak nyaman dengan adanya seseorang yang mendatangi mereka berdua, kemudian menyampaikan soal masalah pondok itulah kurang inilah sebagainya, sehingga dia sebagai orang alumni pondok itu merasa terganggu. Ya intinya secara psikologis lah, pendekatan perempuan ditekan begitu kan. Sosok yang datang itu satu orang atau dua orang? Sosok yang datang itu dari satu Saya orang? nggak tahu karena Nggak tahu, satu orang. fakta itu yang diceritakan tadi. Hanya Tapi cerita. di antara itu semua kan itu tidak terkait dengan peristiwa ya. Peristiwa boleh dikatakan hari ini dakwaannya runtuh oleh kesaksian dari JPU. Intimidasi itu dilakukan secara fisik. Psikis, Ataukah psikis. Kalau fisik kan nggak mungkin lah, polisi banyak begitu di situ, nggak mungkin kan. Tapi psikis, bahasa bagi perempuan kan kata-kata lebih tajam kan daripada silet kan. Pak menegaskan aja keterangan dari dua saksi yang beda ini berarti beda dengan keterangan dari saksi korban ya yang pernah Beda. Beda. Beda dari saksi korban, tetapi dia hampir sama dengan dua saksi yang Iya. disebutkan, dua perempuan itu yang disebutkan juga di interview. Dua orang ini mengakui dia diwawancarai di teras, dua-duanya 10 menit. Tetapi ketika dia bersaksi bahwa si korban itu ceritanya beda gitu loh. Tetapi tadi dengan ditambah dua lagi bahwa dia juga sama, sebenarnya lima-limanya ini sama, lokasinya sama, durasinya juga sama. Gitu. Jadi peristiwa itu berarti tidak benar ada peristiwa dari malam sampai pagi, sampai siang, baru pulang. Itu dibantah betul. Dibantah betul. Saya juga, ya mungkin anugerah Tuhan lah, doa teman-teman pelan-pelan kebuka. Perlu perjuangan lebih keras lagi. Makasih Pak Gede. Ya. Dua saksi fakta yang dihadirkan JPU hari ini, justru membuyarkan keseluruhan dakwaan JPU, khususnya konstruksi peristiwa bagaimana pemerkosaan itu berproses. Kronologisnya justru telah dipatahkan dan semakin membuktikan peristiwa itu menuju fiktif. Tempus delicti dan locus delicti sudah semakin tidak berkesesuaian satu sama lain. Terdakwa belum menghadirkan saksi, ada charge, dan masih murni dari BAP dan JPU. Dua saksi fakta dengan tegas menyatakan, kalau interview dilakukan siang hari, dan tidak pernah dilakukan dari malam hari sampai siang hari. Alasannya jelas dan tegas, dari aturan asrama putri, kegiatan putri pagi sampai sore jika di lokasi tersebut. Kalau yang laki-laki baru berkegiatan sampai malam. Durasi interview juga hanya 5-10 menit dan mereka berdua melihat saat saksi korban di interview terdakwa dengan durasi yang hampir sama di tempat yang sama, yaitu di teras gubuk Cokro Terapi. Peristiwa yang disebutkan mereka bertiga dengan saksi lainnya telah melakukan ritual kain kemben dan bertelanjang telah dibantahnya. Dua orang saksi menyatakan tidak pernah ada bahkan yang disebutkan, kolamnya di bawah gubuk Cokro Terapi justru kolam yang bocor tidak ada airnya. Selain itu mereka berdua menyatakan tidak pernah malam hari ke TKP tersebut. Sehingga saksi awal yang membual ada ritual mandi kain kemben Sidomukti tersebut terpatahkan, karena dua saksi yang dicatut namanya ikut ritual tersebut justru menyatakan peristiwa itu tidak pernah ada. Mereka dengan tegas di atas sumpah menegaskan peristiwa itu tidak pernah diikutinya. Yang menarik, saksi menyampaikan keluhannya jika ketika berada di ruang tunggu JPU menanti memberikan keterangan didatangi,
oknum tertentu yang mengganggu konsentrasi mereka untuk bersaksi dengan nuansa merendahkan sistem pendidikan Ponpes. Keberatan itu disampaikan salah satu saksi di depan persidangan. Intimidasi psikologis seperti ini melengkapi betapa ruang-ruang PN Surabaya dengan mudah dipakai kepentingan pihak lain. Sebelumnya ruang PN dipakai untuk podcast LSM yang membangun peradilan opini di persidangan. Betapa hebatnya mereka bermain. Tidak mungkin kekuatan biasa yang bisa melakukannya. Rekayasa makin terbuka, semoga cukup rekayasa ala Sambo saja. Jangan sampai masih terjadi di sana-sini. Berhentilah sudah, fokuslah pada fakta sidang. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Doa dan perjuangan adalah penerang jalan dan penyemangatnya. Dah gitu aja. Gede Pasek Suardika.